Sejarah perkembangan tes psikologi. Yang pertama, sejarah sebelum Masehi hingga abad ke-19. Yang kedua, perkembangan di era modern. Sejarah sebelum Masehi. Yang pertama, plus minus 2200 sebelum Masehi, Cina kuno ujian tertulis untuk seleksi pejabat sipil. Yang kedua, Yunani kuno 400 sebelum Masehi, Sokrates dan Plato pengujian kemampuan intelektual dan moral melalui dialog dan debat. Yang ketiga, Hippocrates 400 sebelum Masehi mengembangkan tipologi kepribadian. Yang keempat, abad ke-19, Francis Galton tahun 1880-an, pelapor pengukuran individual, konsep korelasi dan eugenike psikologis. Yang kelima, Wilhelm Wundt 1879 mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman, tonggak psikologi ilmiah. Jadi, perkembangan psikologi menunjukkan bahwa pengukuran kemampuan manusia terus berkembang dari metode sederhana hingga menjadi alat ukur ilmiah yang digunakan sampai sekarang ini. Perkembangan era modern abad 20 sampai sekarang. Tahun 1905, Alfred Binet dan Theodore Simon menciptakan tes kecerdasan pertama, Binet-Simon Scale, untuk anak sekolah di Prancis. Tahun 1916, Lewis Terman merevisi Binet. Stanford Binet memperkenalkan konsep IQ. Perang Dunia I tahun 1917, Army Alpha dan Beta tes massal pertama untuk menyelesaikan rekrutan militer AS. Tahun 1939, David Waschel mengembangkan WISE dan WIS, tes intelijensi multidimensi dengan skor verbal dan parfum. Era digital tahun 1910, kini sampai sekarang ini, komputerisasi tes, adaptivitas testing, CA dan Big Data dan AL dalam asesmen psikologis. Memasuki abad ke-20, tes psikologi berkembang sangat pesat. Alfred Binet dan Theodore Simon membuat tes kecerdasan pertama yang bertujuan membantu guru mengenali anak yang membutuhkan bantuan belajar. Kemudian Lewis Terman menyempurnakan tes tersebut menjadi standar Binet dan memperkenalkan konsep intelijensi atau yang biasa disebut dengan IQ. Saat Perang Dunia I, pemerintah Amerika menggunakan Army Alpha dan Army Beta untuk menyelesaikan ribuan calon tentara dengan cepat. Dari sinilah tes kelompok mulai berkembang. Saat ini perkembangan teknologi membuat tes psikologi semakin modern. Banyak tes sudah dilakukan secara komputer, bahkan menggunakan artificial intelligence, sehingga soal dapat menyelesaikan kemampuan peserta secara otomatis. Konsep validitas tes psikologi. Pengertian validitas. Validitas adalah derajat ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Artinya, sebuah tes harus benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Misalnya, jika kita ingin mengukur kecerdasan seseorang, maka soal yang diberikan harus benar-benar mengukur kemampuan berpikir, bukan mengukur daya ingat atau kecepatan membaca. Tes dikatakan valid jika skor yang dihasilkan benar-benar mencerminkan konstruk atau atribut psikologi yang dituju. Tes yang valid akan menghasilkan informasi yang akurat, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan hasil tes yang juga lebih tepat. Contoh sederhana, misalnya kita menggunakan timbangan badan. Kalau timbangan badan menunjukkan berat badan sesuai keadaan sebenarnya, berarti timbangan itu valid. Tetapi kalau berat badan sebenarnya
kg, namun timbangan menunjukkan 70 kg, maka alat tersebut tidak valid. Validitas bukan sifat tes itu sendiri, melainkan sifat interpretasi dan penggunaan skor tes dalam konteks tertentu. Prinsip AIRA (APA) NCME 2014, validitas adalah konsep kesatuan dinilai dari bukti dan teori, bukan satu prosedur tunggal. Tujuan dan jenis uji validitas. Tujuan uji validitas adalah memastikan bahwa setiap soal benar-benar sesuai dengan tujuan pengukuran. Yang pertama yaitu validitas isi. Validitas isi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, representasi item terhadap domain konstruk. Yang kedua, dinilai oleh panel ahli. Yang ketiga, Context Validity Relation atau CVR. Yang keempat, lazim pada tes presentasi dan diagnostik. Contohnya, kita menilai apakah seluruh soal sudah mewakili materi yang ingin kita diukur. Jika membuat tes matematika SMP, maka semua materi yang diujikan harus sesuai dengan kurikulum yang kita sudah berikan kepada anak-anak. Yang kedua yaitu validitas konstruk. Validitas konstruk dibagi menjadi 4 bagian juga. Yang pertama, kesesuaian teori dan struktur faktor. Yang kedua, analisis faktor atau EFA dan CFH. Yang ketiga, uji multi-rate multimetode. Yang keempat, inti validitas modern atau AIRA 2014. Menilai apakah tes benar-benar mengukur konsep psikologi tertentu, misalnya kecemasan, kepercayaan diri, atau motivasi belajar. Yang ketiga, validitas kriteria. Validitas kriteria menjadi 4 bagian juga, yaitu korelasi skor tes dan kriteria luar. Yang kedua, konkuren atau kriteria kini. Yang ketiga, prediktif atau kriteria mendatang. Yang keempat, koefisien validitas. Melihat hubungan hasil tes dengan kenyataan di lapangan, misalnya hasil tes masuk kerja dibandingkan dengan kinerja pegawai setelah diterima di suatu tempat. Kalau hasilnya sesuai, berarti validitas kriterianya sangat baik sekali. Metode uji validitas. Yang pertama, kuantitatif. Kuantitatif dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, korelasi produk momen atau person. Yang kedua, korelasi Spearman atau data ordinal. Yang ketiga, analisis faktor eksploratory atau EFA. Yang keempat, analisis faktor konfirmatory atau CFA atau SIAM. Yang terakhir, item total correlation. Kualitatif dibagi menjadi 5 bagian, yaitu expert judgment, telah isi, telah bahasa, telah konstruksi butir soal, PC validity atau validitas tampak. Konsep reliabilitas tes psikologi. Pengertian dan tujuan reliabilitas. Reliabilitas adalah konsistensi atau stabilitas hasil pengukuran suatu tes apabila digunakan berulang kali pada kondisi sama. Dasar teori klasik tes teori atau CTT. Skor tampak X sama dengan skor sejati T tanpa error. Reliabilitas meminimalkan E. Tujuan 1, memastikan hasil tes berfluktuasi karena faktor kebetulan waktu atau kondisi tidak relevan. Tujuan 2, menjadi persyarat validitas tes yang tidak reliable tidak mungkin valid. Koefisien reliabilitas RXX berkisar 0 sampai nilai
lebih kecil 0,70 diterima, 0,80 direkomendasikan untuk keputusan individu. Metode uji reliabilitas tes ulang. Tes diberikan 2 kali pada kelompok sama, interval waktu 2-4 minggu, hitungan korelasi per person antara 2 skor, mengukur stabilitas temporal, kelemahan carryover event dan maturasi. Contohnya, peserta mengerjakan tugas tes 2 kali dalam waktu berbeda. Kalau hasilnya hampir sama, berarti reliable. Tes paralel. Tes paralel ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama 2 versi tes berbeda namun setara. Yang kedua diberikan pada waktu kelompok dan waktu sama. Yang ketiga korelasi antara skor paralel sama dengan RXX. Yang keempat mengukur konsistensi antara bentuk. Yang kelima kelemahan butuh 2 versi tes valid. Yang ketiga yaitu konsistensi internal. Konsistensi internal dibagi menjadi 5 bagian juga, yaitu yang pertama alpha Kohlberg atau paling umum. Yang kedua split Hall Spearman-Bohr formula. Yang ketiga KR20 dan KR21 item dikotomi. Yang keempat omega MC Donald sebagai alternatif A. Yang terakhir, tidak butuh administrasi ulang. Konsep dasar statistik dalam tes psikologi. Distribusi normal dan persentil. Distribusi normal dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, kurva berbentuk lonceng atau bell kurva simetris di sekitar mean. Mean sama dengan median sama dengan mode pada distribusi sempurna. Plus minus 1, SD mencakup 62,2%, data plus minus 2 SD sama dengan 95,4%, plus minus 3 SD sama dengan 99,7%. Standar baku min sama dengan 0, SD sama dengan 1, dan set score. Landasan statistik interferensial dan norma tes. Persentil dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama persentil sama dengan posisi relatif individu dalam kelompok norma. Yang kedua P50 sama dengan median, P84 sama dengan mean tambah 1 SD. Yang kedua persentil rak atau PR sama dengan persen individu di bawah sekitar skor tertentu. Yang keempat, mudah dipahami orang awam atau non-statistik. Yang terakhir, kelemahan tidak interval tidak bisa dirata-rata. Konstruksi tes. Mendefinisikan tes dan metode sekaligus. Definisi tes psikologi, prosedur sistematis untuk mengukur sampel perilaku yang relevan dengan konstruk tertentu. Tahap awal, tentukan tujuan tes, identifikasi populasi target, spesifikasi dominan konstruk dan blueprint. Skala Likert 5/7 titik mudah digunakan tapi memiliki bias respons tengah. Skala Thurston interval sama tampak, tingkat presisi lebih tinggi, prosedurnya kompleks. Skala Goodman, kumulatif atau hierarkis, cocok untuk domain berorientasi urutan perkembangan. Semantik diferensial atau Osgood, mengukur makna psikologi menggunakan skala bipolar atau misalnya baik buruk. Prinsip penyusunan soal tes. Yang pertama, penulisan item, 1 gagasan per butir soal, bahasa sederhana dan tidak ambigu, hindari double negatif sesuai tingkat baca populasi target, variasi format atau MC benar-benar salah esai ranting skala. Yang kedua, blueprint atau kisi-kisi. Proporsi item per dimensi, tingkat kesulitan berjenjang, balance item
favorable dan unfavorable, jumlah item plus minus 3 sampai 5 per indikator, tabel spesifikasi tes atau POS, pilot dan revisi awal, uji coba pada 30 sampai 50 responden awal, expert review oleh 3 sampai 50 ahli, item yang tidak clear direvisi, perhatikan waktu pengerjaan, finansialisasi, instruk dan format. Konstruksi tes 2. Analisis item kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu telaah substantif, telaah bahasa, telaah teknis, melibatkan panel ahli, hasil. Analisis kuantitatif, item, total, tingkat kesulitan, analisis distraktor, dan IRT atau item response theory. Revisi instrumen dan publikasi. Yang pertama, revisi iteratif, lakukan minimal 2 putaran uji coba. Yang kedua, standar sampel frontier. Yang ketiga, uji keterbacaan. Yang keempat, finansialisasi manual tes, norma standar, prosedur administrasi, scoring, interpretasi, dan batasan penggunaan. Publikasi dan etika, hak cipta, lisensi penggunaan, perlindungan kerahasiaan item atau tidak dipublikasikan sembarangan. Yang terakhir, evaluasi berkelanjutan. Tes individu dan tes kelompok. Tes individu diberikan kepada satu orang oleh satu tester terlatih, memungkinkan observasi perilaku dan respon langsung, administrasi lebih fleksibel dan adaptif. Contoh WISE, Stanford Binet, Rorschach, dan waktu 60 sampai 120 menit, biaya lebih tinggi. Tes kelompok diberikan kepada banyak orang secara bersamaan, lebih efisien waktu, biaya, dan tenaga. Standarisasi ketat, instruksi identik untuk semua. Contoh SAT, Japan S12, IST, Kraepelin. Interaksi tester sangat minimal. Kelebihan, tes individu data kaya error dapat dideteksi, cocok klien khusus anak disabilitas. Tes kelompok efisien, hemat biaya, mudah diskor, bisa saling melengkapi dalam asesmen komprehensif. Keterbatasan, tes individu mahal, butuh tester ahli, waktu lama. Tes kelompok tidak bisa observasi, rentang, motivasi tes sulit dikontrol. Tes kelompok kurang peka untuk kasus klinis individual. Penggunaan praktis, klinis dan veronisik tes individu. Kedua, seleksi massa dan penyidikan tes kelompok. Riset psikologi, keduanya sesuai tujuan dan populasi. Sekian dan terima kasih. Semoga materi yang saya bagikan bisa dapat bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.